Sama kayak utang supaya kagak hilang di utang baju enggak kan dicatat ini udah mas. Makanya saya bilang pokoknya catat aja Ustaz ngomong apa kayak catat aja. Nah, ini belum mulai sekarang belum mulai ini dan belum mulai ya nanti dulu gua nggak ada bangku itu lagi. Ya udah, salam bu yang kedua, mudah-mudahan berkah Allah datang kepada kita, amin. Nah, itu yang live udah mulai belum? Udah mulai tadi. Ini di live bu, di live ya, di live bu. Saat diriin diriin. Yang begitu kalau begitu, nah begitu ya betul. Kalau begini kan gua miring tadi nih. Diriin. Ini beliau dari Badan Wakaf Quran Nusantara, Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma. Amin. Jiem banget. Ini belah sini nih jiem banget nih, nyatin apa tahu? Jangan-jangan ngebacain kerudung temennya tuh, bisa kerudungnya miring. Ada tuh kadang buat temen ngaji begitu bu, ngebacain pakaian orang, kerudungnya sama bajunya enggak serasi pisan. Ada yang begitu ada. Ada lagi nenek-nenek so banget gatal tangannya, tangan gua gatal banget, buset, emasnya banyak banget. Ada yang begitu bu? Ada orang di sini ada. Oh, enggak ada di sini. Di mana, Bu? Jauh ya? Di Tambun Selatan ya? Masya Allah. Ayo. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, bil khusus yang saya sebutkan tidak semuanya Ibu. Karena kenapa tidak disebutkan semuanya? Karena emang yang dicatat segini doang, nggak ada lagi catatannya, saya sebutin aja ya Bu ya. Yang pertama Al-Mukarram wal Mukhtaram, yaitu Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, yaitu Bapak Edi Rahmat Susanto SH. Kita doakan beliau sehat berkah panjang umur. Kemudian Ketua Majelis Ta'lim RW 020 Ibu Nani Edi Harsono. Mana beliau? Oh itu. Ini beliau apa kaitannya sama Pak Edi berarti? Oh biasa di kasur ya. Masya Allah, kita doakan sehat berkah panjang umur, amin. Lalu kemudian Ketua PKK RW 020 ada Ibu Rosidanya ada? Mana Ibu Rosida? Oh iya, kita doakan juga sehat berkah panjang umur, amin. Lalu kemudian ibu-ibu ustazah, Ibu Hajah Faridah Sumantri, mana Ibu? Ibu? Mana ada. Kemudian Ibu Juwariah SAG, mana Ibu Juwariah? Ngapain itu? Ngapain sebutin? Kemudian ibu-ibu Majelis Taklim dari RT 01 sampai RW 012, ibu-ibu Majelis Taklim Al Husna RT 009 Al Husna, yang saya pernah ngisi di situ ya Husna ya? Iya benar. Yang saya ngisi depan sana ya? Berarti udah kenal dong sama saya, udah ya? Saya siapa namanya? Ustaz Jenggot. Ada yang ngomong Ustaz Jengkol, itu. Pas saya ceramah pulangnya dioleh-olehin pakai jengkol semur ini.
Doa ya. Dah kita doain semuanya dah, semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini atau yang dah hadir sebagai tokoh masyarakat kita doakan insya Allah barokah panjang umur, mudah-mudahan rezekinya bertambah-tambah, mudah-mudahan kebaikannya bertambah-tambah. Insya Allah duitnya bisa berangkat pergi ke Mekah. Insya Allah kita bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah. Insya Allah kita bisa berwukuf di Padang Arafah. Pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, insya Allah kita kebeli sawah, kebeli rumah, kebeli mobil Alphard yang mewah. Insya Allah suaminya ngasih duit belanjanya nambah. Insya Allah keluarganya sakinah mawaddah dan rahmah. Anak-anaknya jadi anak soleh solehah. Kita doain ibu bapak-bapaknya biar bisa nambahin uang belanjanya. Amin ya rabbal alamin. Udah curiga baik sama Ustaz. Insyaallah. Jamaah sekalian yang berbahagia, dah sebelum kita ngaji, kita sedikit Bu bersyukur sama Allah karena saya setiap mau ngawali kegiatan saya selalu bersyukur bersama Allah. Kalau kita bersyukur nikmatnya ditambah. Lihat surah Ibrahim ayat yang ke-7. Jikalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tapi jikalau kamu kufur, aku akan kasih tahu azabku amatlah pedih. Ayo kita bersyukur, ngucapin hamdalah 1 2 3. Alhamdulillah. Contohnya begini Bu nih, Ustadz Aan Bu, Ustadz Aan, kenal Ustadz Aan Ibu? Ini orangnya ganteng, awalnya dia nggak bersyukur, gara-gara bersyukur awalnya motornya 1, bersyukur jadi motornya berapa Bu? Berapa Bu? Awalnya dia punya mobil 1, gara-gara bersyukur, mobilnya jadi berapa Bu? Awalnya dia punya rumah 1, gara-gara bersyukur, rumahnya jadi berapa Bu? Awalnya dia punya istrinya 1 Ibu. Ustaz jangan marah. Ini mah contoh. Ada istrinya? Mana istrinya? Mana istrinya? Oh, ya elah bercanda doang kali. Rumahnya baper amat. Jangan baperan ya Bu ya. Kita mah di sini kalau misalkan maafin aja gitu ya. Maafin enggak? Habis Bu kalau contohnya saya ntar saya doain mulu dua mulu. Kali-kali yang lain begitu kan. Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia, yang keduanya yaitu berselawat kepada Rasulullah SAW. Ayo Bu kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Semoga pada hari kiamat kita mendapatkan pertolongan yang besar daripada Rasulullah SAW. Jamaah sekalian berbahagia, saya mau menjelaskan tentang bahwa kita sebagai wanita, kita lagi ya, ente kita lagi, dikira saya pakai kerudung. Ente sebagai wanita, saya mau kasih penjelasan. Nih, judul ceramah saya hari ini adalah Al-Mar'atu wal Jannatu. Judul ceramah saya hari ini adalah Wanita dan Surga. Apa judulnya Bu? Kurang kencang Bu, apa judulnya Bu? Wanita dan Surga. Surga tempatnya wanita nanti di surga. Banyakkan mana di surga? Apa di neraka? Wanita. Mau jawab di neraka adik. Kok tahu Ibu? Iya Ustaz, jelas. Nabi pernah ngomong ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi ngelihat wanita banyaknya di neraka. Tapi kalau begini, yang di pengajian banyaknya ibu-ibu, insya Allah yang di surga banyaknya wanita. Saya kalau ngaji Bu, bapak-bapak, emak-emak, banyakkan emak-emak. Bener ya? Bener ya? Kalau emak-emak ngaji nggak pernah ngantuk, tapi kalau bapak-bapak kalau Jumatan ngantuk apa kagak? Bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak udah mulai pasang posisi badan yang nyaman. Badan tegak tapi kepala nunduk.
apalagi di atasnya kipas angin sama AC. Wah, Ibu, itu khutbah Jumat kira-kira dapat hasil apa kagak, Ibu? Ibu tanya pulang Jumat, bapak lo tadi ustadznya ngisi ceramah apaan Jumatan? Pasti jawabnya apa, Bu? Tahu. Berarti hebatan perempuan? Enggak juga. Enggak juga. Perempuan juga sama. Kenapa sama? Coba aja. Yang diingat paling juga yang lucu-lucunya doang, ya Bu ya. Isi materinya diingat apa kagak? Kagak. Benar apa benar? Malah kadang-kadang ngomongin ustadz ceramahnya bawel banget. Itu tuh ustadz jenggot ya. Gue mau bosan sama dia. Di sono gang gua dia juga. Ada yang suka jamaah ngomong gitu ada? Ada? Enggak ngaku. Jamaah sekalian yang berbahagia, ayo. Di dalam Islam, perempuan itu sangat dihargai. Bahkan perempuan saking sangat dihargainya, untuk dimiliki seorang perempuan, dia harus ada yang namanya proses khitbah. Kalau zaman dulu, perempuan sebelum datangnya Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, perempuan sebagaimana pakaian. Ketika masih muda, bagus, pakaian itu dipakai. Tapi ketika sudah lusuh, tak berguna, seakan-akan barang yang harus dibuang jauh dari tempat kehidupan dia. Sekarang enak, perempuan dihormati, Ibu. Gimana nggak dihormati, Ibu, perempuan sekarang? Coba laki ibu pulang kerja tiap hari, duitnya buat siapa, Ibu? Woi, kagak ngaku lagi ini orang. Laki kerja berangkat pagi pulang malam, itu nyari duit buat siapa? Saya tanya. Buat perempuan. Artinya laki itu sangat sayang sama perempuan, laki itu sangat cinta sama perempuan, sama wanita. Bahkan kadang-kadang ada ikatan suami takut istri. Benar, Ibu? Benar, Ibu? Ibu takut nggak sama suami Ibu? Takut. Ya, berarti galak dong laki Ibu. Tuh, Bu, perempuan sangat dihargai di dalam Islam. Ustadz, lalu bagaimana kok bisa masuk ke dalam surga perempuan, Ustaz? Gampang, Bu. Perempuan masuk ke dalam surga tentu dengan amal soleh. Dengan apa, Bu? Amal soleh. Sebelum saya ngejelasin perempuan bisa masuk ke dalam surga, saya mau jelasin dulu bagaimana gambaran surganya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran juz yang kedua surahnya, juz yang pertama surahnya, surah yang kedua yaitu surah Al-Baqarah, pada ayatnya ayat yang ke-25 atau tepatnya pada halaman yang ke-5 pada Mushaf Utsmani. Catat, Bu. Bu, catat. Ntar saya tanya, biarin. Ayo. Yang nggak tahu nih. Ya, saya ulangin lagi. Juznya juz yang pertama, surahnya surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Ayatnya ayat yang ke-25, halamannya halaman yang ke-5 pada Mushaf Utsmani. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Al-ayah. Itu gambaran tentang surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kasihlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Tentang apa? Bahwa bagi mereka nanti akan di dalam surga ada pasangan-pasangan bagi kehidupan di surga. Yang perempuan ada pasangannya seorang pangeran. Yang laki-laki ada pasangannya seorang bidadari. Bukan bahkan seorang, tetapi mereka berpasang-pasangan, banyaknya pasangan di dalam surga. Bahkan di dalam surga apapun yang kita pengenin ada di dalam surga. Tajri min tahtihal anhar. Bahkan di sana begitu indahnya, di surga itu ada sungai yang mengalir bergemuruh suaranya. Masya Allah. Bo, ini yang belah sini nih, Bo. Ngemeng. Dengerin.
Nih, kalau kita sekarang tahu apa itu surga, bagaimana itu surga, lalu kemudian kita harus tahu cara menggapai surga itu bagaimana. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sanadnya Ibnu Abi Robah. Ibnu Abi Robah ini beliau menceritakan apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas tentang seorang wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, Ibnu Abbas menceritakan, saudaraku lagi kumpul dengan para sahabat. Saudaraku, sahabat-sahabatku, ini Ibnu Abbas nih menjelasin. Maukah kamu aku kasih tahu ada seorang wanita yang ahli surga, ada seorang wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sahabat yang di depannya menjawab, "Ya, saya mau. Siapa yang dijamin wanita yang masuk surga itu?" Lalu kemudian, "Baik, nanti kita tunggu saja, duduk di sini, nanti ada seorang wanita yang lewat di depan kita, itulah dia yang dijamin masuk surga." Pas lewat, wanitanya pakai kerudungan hitam, terus kulitnya warnanya hitam. Berarti yang masuk surga yang kulitnya hitam. Makanya perempuan nggak usah pakai skincare, woi, dengerin. Masuk surga nggak perlu skincare, woi. Masuk surga nggak perlu skincare. Yang diperluin kulitnya. Orang kulit hitam nggak ada yang sombong, bener nggak, Bu? Yang sombong itu yang kulitnya warnanya putih, yang kalau pakai makeup yang paling mahal, sombong. Itu kalau semut lewat di pipinya kepleset. Ini yang perempuan warna kulitnya hitam lewat. Kata Ibnu Abbas, tuh dia yang dijamin masuk surga. Karena begini, suatu saat perempuan itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berjumpa dengan. Lalu apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ibu, kalau ibu pengen masuk surga, sabar. Kira-kira perempuan itu ngikutin apa yang diucapin Nabi apa kagak, Bu? Ngikutin. Oke Rasul, kalau memang saya harus sabar dan saya akan masuk ke dalam surga, insya Allah saya sabar dengan penyakit saya ya Rasul. Tapi pertanyaannya ya Rasul, apakah bisa ketika saya kambuh penyakit saya, ayam saya kambuh, aurat saya tidak terbuka ya Rasul? Karena sepengalaman saya, kalau saya ayam saya tidak sadar dan aurat saya terbuka ya Rasul. Sekarang saya mau tanya Ibu, saya mau tanya. Kalau di zaman Nabi perempuan auratnya terbuka ngeri. Kalau di zaman sekarang perempuan auratnya terbuka ngeri apa kagak, Bu? Woi. Ulangin lagi pertanyaan saya. Ini kayaknya ragu-ragu dijawabnya. Di zaman Rasul orang itu ngebuka auratnya, perempuan ngebuka auratnya itu ngeri, malu dia Bu di hadapan Allah. Tapi perempuan zaman sekarang kira-kira terbuka auratnya malu apa kagak? Malu apa kagak? Ada Bu perempuan 17 tahun pakai baju, ada yang umur 7 tahun Bu. Itu baju udah kayak lepat Bu, kalau lepat Bu. Masya Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau saya naik motor, kemudian di depan ada orang pakai pakaian yang you can see, atau you can see, Bu. You artinya kamu, can artinya bisa, see artinya lihat, artinya kamu bisa melihat underdeal saya, kan begitu. Kira-kira saya naik motor, di depan ada orang pakai pakaian begitu, saya ngelihat apa merem Ibu mata saya? Saya kan naik motor. Nih saya naik motor nih. Di depan saya ada bocah umur 17 tahun pakai nyaprat Ibu. Kan kalau naik motornya motor ninja kan nongke Ibu ya. Itu kelihatan dosa kagak diliatin. Tuh.
Makanya ibu jangan menantang laki-laki. Manusia yang terbaik laki-laki, tapi manusia yang terburuk juga laki-laki. Adam gak akan turun ke dunia kalau kagak digoda oleh perempuan. Benar ibu? Benar ibu? Jadi siapa yang bikin rusak laki-laki? Buset. Jadi siapa yang bikin rusak laki-laki? Laki-laki. Perempuan apa gitu perempuan? Ya Allah. Tapi ibu mohon maaf ibu, perempuan kalau enggak ada laki-laki biasanya pusing 7 keliling. Kalau lakinya kagak pulang-pulang, pusing apa kagak? Pusing. Sampai-sampai itu dia bikin lagu ibu, dia bikin lagu. Gara-gara lakinya sama madu kawin lagi. Mic-nya nggak bersahabat bu. Ya Allah. Tuh bu, kalau misalkan perempuan gak ada laki-laki, pusing 7 keliling ibu. Tapi kalau perempuan ada laki-laki, yang laki-laki kagak punya duit, pusing juga bu kita. Bener nggak bu? Sampai-sampai ada bini bilang begini, bang, udah bang, abang kerja aja, khusus bang, fokus abang pada kerjaan. Yang penting jatahin gua 1 hari 2 juta bang. Ada nggak perempuan yang ngomong gitu? Ada nggak? Bang, udah bang, sono bang main sama teman-teman. Pokoknya tinggalin duit bang di sini 1 juta bang sehari bang, nggak apa-apa. Abang main sama teman abang sono bang, nggak apa-apa. Berarti berharga mana? Duit apa suami? Duit. Ibu boleh pilih ibu sekarang. Ada suami di rumah kagak kerja, kagak nyari duit, apa mendingan laki kagak ada tapi ninggalin duit di rumah? Ninggalin duit di rumah. Laki mau ada bodoh kanan, mau tua mau muda bodoh kanan, aki-aki mau udah pencet juga bodoh kanan. Astagfirullahaladzim. Saya baru sadar ibu-ibu di sini. Masya Allah. Oh bu, jadi kira-kira masuk surga dengan apa kuncinya? Dengan kesabaran. Suami pulang malam, sabar apa enggak? Suami pulang pagi, sabar apa enggak? Suami enggak pulang-pulang, sabar apa enggak? Suami enggak ngasih duit, sabar apa enggak? Suami kawin lagi. Jangan ngomongin kawin lagi Ustaz. Banyak sekarang laki-laki yang selingkuh. Ya bu ya. Ih. Siapa bu? Siapa? Bilar selingkuh ya bu ya. Sama Lesti lah bininya diselingkuhin ya. Ya Allah. Saya emang ngenes itu bu Bilar sama Lesti. Tapi beritanya basi bu. Udah telat itu. Yang terbaru belum ada lagi bu selingkuh. Nih bu, jadi kalau misalkan kita pengen masuk surga, jawabannya sabar. Ustadz, dia orang miskin, keluarganya sederhana, dia bisanya cuma sabar doang. Masuk surga apa kagak? Surga. Mau kaya, mau miskin, yang penting sabar. Insya Allah masuk. Jadi surga, kesabaran itu bukannya kaya atau miskin. Orang yang miskin stok sabarnya lebih banyak daripada yang kaya. Benar Pak Bu? Orang kaya kadang-kadang kagak pernah sabar. Contohnya apa Bu? Contohnya dengerin nih. Woi dengerin. Orang kaya kadang-kadang kagak sabaran Bu. Makan nggak mau ngantri, pengennya tinggal makan. Maka orang kaya biasanya pakai GoFood, datang sendiri tuh makanan ke rumahnya. Bayarnya mahal nggak Bu? Mahal. Makanya orang kaya kadang-kadang sabarnya kagak ada. Tapi kalau orang susah, orang biasa, insya Allah sabar. Dia beli ke depan, dia ngantri makanan, dia bawa pulang makanan ke rumah. Makanya orang yang nggak ada Bu. Hidup ini pilihan, nggak ada yang sempurna. Bener nggak Bu? Ada laki ganteng tapi miskin. Ada Bu ya?
Ada laki jelek tapi kaya, pilih mana ibu? Ganteng miskin, kaya jelek, kaya pilih mana? Ganteng kaya kagak ada. Yang perempuan pengen yang enak mulu perempuan. Tuh bu. Tapi bu, jalan surga masih banyak. Perempuan yang masuk surga bukan yang sabar, tapi yang keduanya adalah dia mampu membaca Al-Quran. Apa bu? Makanya di dalam satu kitab, nama kitabnya adalah Durratun Nasihin, yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbiri. Beliau menuliskan pada kitab tersebut ada satu hadis Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Tuh. Kata Rasulullah SAW, di sana dikatakan bahwa sorga itu merindukan 4. Apa? Emang iya dengan kita baca Quran walaupun salah-salah saya bisa masuk ke dalam sorga? Bisa. Ustadz, saya kagak bisa baca Quran Ustadz, tapi saya pengen ngebantu orang yang belajar Quran. Kira-kira saya bisa masuk sorga apa kagak? Bisa. Soalkan ada pengajian di masjid, udah ibu yang bayarin tuh guru ngajinya. Ibu nggak bisa ngajar ngaji karena ibu nggak bisa. Silahkan bayar guru anak-anak ngaji sama ustaz tersebut. Insya Allah ibu meninggalnya min ahlil jannah, masuk ke dalam surganya. Atau kalau misalkan ibu kagak bisa begitu, Ustaz, saya nggak bisa ngajarin, saya nggak bisa bayar itunya. Ya sudah, ibu kalau nggak bisa cari sarana yang ibu bisa. Apa? Saya cuma bisa beliin Al-Quran buat yang ngaji, beliin Iqra buat yang ngaji. Iqra kan murah, Quran kan murah. Saya cuma bisa itu Ustaz. Boleh apa kagak? Boleh. Dan insya Allah kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Tuh. Jadi pengen masuk surga apa kagak? Dengan cara apa kita? Dengan cara apa kita masuk surga? Ayo. Salat tahajud males. Iya Bu ya. Sedekah awam. Kotak amal lewat, pura-pura nggak ngeliat. Kotak amal lewat nih, kotak amal lewat jauh. Dia di sini, di depan sini. Orang itu, sini. Dia di sini nih, kotak amal semua. Jika dari jauh terlihat kotak amal. Subhanallah. Kayak kotak amal di depan dia pun di sini. Astagfirullah. Kotak amal jauh lagi Bu. Alhamdulillah. Ada yang begitu ada. Kita amal sedekah mah pelit Ibu, pelit benar, serius, pelit banget. Tapi kalau dijamin sama Allah dengan kita berwakaf Quran, dengan kita memberikan Al-Quran, insya Allah kita semangat. Kira-kira nih kalau saya nawarin wakaf Quran, mau apa kagak Ibu? Bu, Buset dijamin baik gue deh. Bu, saya nawarin wakaf Quran, kira-kira mau apa kagak Ibu? Jauhnya kencang apa? Kalau pengen masuk surga mau, tapi sedekahnya nggak mau, gimana sih? Jawab yang kencang, mudah-mudahan yang jawabnya kencang insya Allah masuk ke dalam surga. Kurang kencang aminnya Bu. Masuk ke dalam surga. Siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan coy. Ente angkat tangan aja awam, gimana nanti Allah masuk ke dalam surga ente? Gimana ceritanya? Ulangin lagi. Tolong dokumentasi, direkam dokumentasi nih, biar seru nih ya, sekarang ya, biar seru nih. Jawab, angkat tangannya. Siapa dari hamba-hamba Allah ini yang pengen masuk surga dengan cara Al-Quran? Siapa? Mudah-mudahan angkat tangan masuk ke dalam surga semuanya, amin. Mau cepat apa lambat? Kalau mau cepat duluan lagi.
Saya belakangan aja. Saya soalnya masih tugas ceramah banyak ibu. Ntar malam masih ada, besok masih ada lagi ibu. Ibu duluan dah. Ibu, Mas Ade, mana Qurannya Mas Ade? Ini ada contoh wakaf Quran. Terserah ibu mau wakaf, mau sekarang atau mau nanti, terserah. Bebas, saya nggak ada paksaan. Ini mah cuma mengajak saja. Nggak ada sama sekali saya masuk. Karena ini, nah ini, makasih. Ini bu, nama Qurannya Al-Hijaz. Ini ada terjemah tafsir perkata. Ibu wakaf Quran, lalu kemudian ibu distribusikan, kasih ke yang lain, luar biasa. Setiap hurufnya Allah akan balas 10 kebaikan kepada ibu. Bahkan pada hari kiamat Allah takdirkan orang-orang yang membantu, orang-orang yang belajar Al-Quran nanti akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Maka dalam satu hadis Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah, orang yang membaca Quran, orang yang membantu belajar Al-Quran, nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan pertolongan daripada Al-Quran. Ibu, Bu, Ibu, sekali lagi saya mau tanya, pengen masuk surga? Pengen? Jawabnya kenceng apa? Pengen masuk surga apa kagak? Saya ada cerita begini bu, cerita nih. Ada orang yang kemudian dia ketika di dunianya baca Quran, lalu kemudian dia di kuburnya itu apa namanya ya? Keheranan. Kok di kuburan saya kok terang, sedangkan yang lain kagak terang? Ini orang-orang yang mati suri. Ibu tahu nggak, pernah dengar nggak mati suri ibu? Ada orang yang sudah mati, dia memimpikan bahwa dirinya ketika dikubur dengan terangnya kuburannya tersebut, dia tidak pernah merasa tersulitkan dengan kondisi kuburan. Oh, ternyata dia sadari bahwa ketika dia masih hidupnya, dulu dia sering membaca Al-Quran. Jadi Quran itu sebagaimana kita selalu baca doanya, Allahumma arhamna. Kencang suaranya. Waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhuma wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana ya Rabbal Alamin. Itu doanya Quran. Semoga Allah memberikan Quran ini sebagai cahaya di kuburan kita, Ibu. Sebab kalau urusan mati nggak ada yang tahu, Ibu. Bisa ustadz belakangan, jamaahnya duluan. Bisa jamaahnya duluan, ustadznya belakangan. Apa bu? Atau bisa jamaah semua. Tuh kan, belum pada siap, berarti mati ini dia. Padahal bu, siap mau kagak siap juga kita bakalan. Ibu, kalau kita mati membawa Quran, maka matinya kita ditemenin Al-Quran. Makanya saya mengajak nih penawaran. Saya kemarin sudah memberikan wakaf Quran itu di Muara Gembong, Ibu. Di mana, Bu? Ibu tahu nggak Muara Gembong jauh apa dekat dari sini, Bu? Saya kasih, Bu, mereka begitu senangnya, Bu, ketika saya kasih Quran.
Ini Qur'annya, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Al-Quran wakafnya. Kami sangat membutuhkan Al-Quran. Kami punya santri TPQ, tapi mereka sudah tidak punya Quran yang sempurna. Qurannya dimulai bukan dari Al-Fatihah, tapi dari Ali Imran. Berarti itu Quran hilang nggak, Bu? Hilang. Kadang-kadang juz amanya udah orang ada, Ibu, bagian depan sama belakang pada hilang dimakan rayap, Ibu. Masya Allah. Maka kalau misalkan kita hari ini berwakaf lagi, kemudian kita berikan kepada mereka, maka betapa Allah kasih kebaikan kepada mereka. Dan kalau kita nolong mereka, Allah nanti akan menolong kita pada hari kiamat. Amin ya Rabbal. Nah, yang mau wakaf silahkan. Ada yang mau wakaf apa kagak? Oi, oi, Ustadz ada yang nanya, itu berapa Ustadz wakafnya? Satu Quran ini wakafnya 100.000. Nanti ibu Qurannya saya kasih, silakan ibu kasih Quran ini kepada siapa? Silakan. Ibu kasih ke wakafnya ke kami lagi untuk kami sebarkan ke Muara Gembong dan sekitarnya, atau ibu kasihkan langsung kepada orang yang membutuhkan, maka silakan. Woi, woi, saya mau tanya sekarang, kira-kira jawab, kira-kira nih, seandainya ibu punya duit ratusan juta, kira-kira ibu mau berwakaf apa kagak? Bener ya? Ini punya nggak duit 100 juta? Punya? Hah? Ya udah, ibu gini. Saya kagak ini, sih cuma yang mau aja. Yang mau sekarang dicatat sama Mas Ade. Yang mau silakan. Ibu ada yang mau angkat tangan, Ibu? Mau saya lelang nih, Bu, ya. Dari ini, Bu, dari Qur'annya yang 10 dulu, Bu. 10 Qur'an. Ada nggak yang mau wakaf Qur'an 10? Ada Qur'annya, ambil Mas Ade. Ada yang mau wakaf Qur'an 10, silakan. Woi. Ada? Ini dengerin nih. Woi, dengerin ya. Saya pegang nih diri bayar dulu kayak. Nih dengerin. Kalau misalkan nanti ada yang bilang saya 10, uangnya nggak harus sekarang, nggak harus sekarang. Nanti aja, bisa di lain waktu, nggak harus sekarang, nggak. Karena kalau sekarang mah itu ibarat kata kita memaksakan diri. Nggak apa-apa. Yang penting niatnya dulu aja. Niatnya, insya Allah Allah mudahkan kita berwakaf Quran. Bisa ya, Bu, ya? Bisa ya, Bu, ya? Nah, saya mulai dari 10 Al-Quran. Silakan. Ada nggak yang mau ngambil 10 Al-Quran? Woi, sorga nungguin. Oke, sekarang saya turunin yang 9 Al-Quran. Ada yang mau ngambil nggak Al-Quran? Siapa yang mau ambil 8 Quran? Angkatan. Ada? Nggak ada juga. Oke. Baik, saya turunin jadi 7 Al-Quran. Ada yang mau ambil? Halo? Gak ada juga. 6 Al-Quran. Ada? Gak ada juga. Oke. 5 Al-Quran. Ada? Gak ada juga. Lah ini kagak ada semua ini ya. Woi lah. Oke, 4 Al-Quran. Ada 4 Quran? Enggak ada. 3 Al-Quran ada? Oh, 3. Ibu, Ustaz, tolong Ustaz, di datangnya Ustaz. 3 Al-Quran. Ada lagi yang 3 Quran, Ibu? Ibu, 3 Quran. Catat, Ustaz. Datangnya. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Deden. Ibu Deden, 3 Al-Quran. Mudah-mudahan amal jariah buat ibu nanti semuanya, Bu, ya. Terus yang kedua, ibu siapa namanya? Ibu Mujahid. Ibu Mujahid. Ini kesempatan kita nggak akan datang berikutnya kalau kita nunggu belum tentu kita sampai umur kita, ya. Ada lagi? Mas Ade, udah? Oke, baik. Sekarang saya turunin
dari 3 Quran jadi 2 Quran. Silakan, ada angkat tangan 2 Quran? Ibu, ya, Mas Ade, dicatat lagi ini. Di sana Mas Ade 3 Quran, Mas Ade. Berapa? 2 ya ente ya? Iya 3, yang 1 2 ya. Sudah? Ya. Atau gini Bu ya, nanti yang mau berwakaf bisa didata sama sana kalau yang belum tercatat ya. Nah sekarang 2 sudah. Ini 3 pilihan, 1 lagi terakhir nih Bu nih. Ya. 3 pilihan, 1 lagi. Kira-kira siapa yang mau masuk ke dalam surga dengan fasilitas Al-Quran? Ayo Bu, dengan wakaf 1 Al-Quran. Siap? Ada yang mau Bu wakaf 1 Quran? Oh Ibu, 1 Quran. Mas Ade catat 1 Quran. Oh itu, catat. Ya sudah, selesai. Ibu lagi 1 Quran, 1 Quran. Ya nih, Mas Ade ini harusnya ada yang jalan nih ya. Mas Ade, Mas Ade, oh no, catatin. Oh masih banyak antri ya, udah terusin dah. Ibu, saya mohon maaf nih Bu, saya jelasin sebelumnya ya. Ini namanya program wakaf Nusantara. Apa Bu namanya? Program wakaf Nusantara ini sesuai dengan namanya, kita akan sebar ke wilayah-wilayah yang kemudian miskin atau yang kemudian keterbelakangan secara ekonomi. Jadi Quran ini diberikan ke daerah-daerah. Malah kami itu sudah bekerja sama dengan program TV sebenarnya Bu. Jadi TV-nya kalau Ibu ada acara tabligh akbar atau ada acara semisalnya, Ibu hubungi kami wakaf Quran. Ibu nggak usah bayar ustadznya, tinggal Ibu nanti siapkan jamaahnya, insya Allah kami akan datang bersama Quran. Gitu Bu ya. Bu, Ibu, paham Bu? Nah, itu urusan wakaf udah selesai. Mas Ade udah ya. Kita lanjut Bu ke materi, lanjut, selesai. Jadi masuk surga ada berapa cara saya sampaikan hari ini? Ada berapa? Yang pertama apa Bu? Yang kedua, membaca Al-Quran. Ini saya mau tanya, siap enggak kita mengamalkan 2 ini sekarang? Siap apa enggak? Siap enggak? Kalau misalkan saya tanya jujur Ibu, kira-kira banyakkan mana baca Quran apa baca handphone? Handphone apa Quran? Sekarang kalau misalkan Ibu baca handphone, dapat syafaat enggak nanti pada hari kiamat? Enggak, tapi baca Quran dapat syafaat enggak? Maka kalau misalkan kita sekarang banyakkan handphone yang kita baca, nyebut apa Ibu? Nyebut apa? Istighfar. Itu handphone Bu kalau bisa kemudian berubah. Mohon maaf handphone Bu, handphone itu setan sekarang Bu. Setan dia. Dengerin. Setan. Handphone itu gimana kagak setan Ustaz? Mau sholat yang dipegang apa Bu? Yang dipegang apa Bu? Mau nyuapin anak Bu, yang dipegang siapa? Yang dipegang apa Bu? Apa? Mau tidur sama laki, yang dipegang apa Bu? Itu laki kalau bisa ngomong begini Bu, aduh enaknya jadi HP. Kemana-mana dipegang di bawah, itu HP ketinggalan di rumah, diambil di rumah itu HP. Bener apa bener Bu? Tapi kalau laki ketinggalan di rumah, diantar di bawah apa kagak Ibu? Jadi enakan mana? Jadi laki apa jadi HP? Laki kagak dikasih duit, HP dikasih duit, paket data mulu tuh Ibu. Bener nggak Bu? Iya, sampai sedekah aja mikirin paket data, 100.000 ntar buat paket data, ada begitu. Padahal 100.000 itu sedekah. Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu ya, ini. Ayo asar Bu, asar. Udah ya, udah ya. Udah. Udah ya. Udah ya.
Udah Mas, ya. Nah. Udah Bu, selesai. Doa siapa doa? Doa saya juga. Oh, double berarti ya. Baik, kalau double mah enggak apa-apa dah gitu. Ya, jangan sampai kita kagak doa, karena apapun acara, banyaknya pun acara tetap ditutup harus dengan doa. Maka orang yang baca doa jangan ada yang kemudian salah pilih doanya yang benar. Ada doa yang salah itu, ada doa yang salah. Ada doa yang salah itu. Woi, doa yang salah tahu nggak ada yang salah? Laki lagi kerja didoain sama lakinya, sama bininya. Laki kerja didoain sama bininya. Itu bininya doanya pakai nyanyian lagu dangdut. Ya Allah, padamu laku mohon pertolongan, lindungilah suamiku dari segala musibah. Itu doanya benar apa salah, Ibu? Lah pakai dangdut, weh. Salah apa benar? Salah. Tapi yang benar harusnya ya sudah, ya Allah, lindungilah suamiku dari musibah. Kan begitu. Jangan didangdutin. Ntar di pojokan musola, ya Allah padamu lah. Nggak begitu, Ibu. Doa yang benar adalah doa sesuai dengan cara-cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat sekalian, ayo kita baca doa, kita angkat tangan kita berdoa ikhlas, mudah-mudahan amal soleh kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wal hikmata bis salihin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Ibu mau dikasih pertanyaan apa enggak Bu dari saya, Bu? Tapi nanti yang dapat jawab pertanyaan saya dapat hadiah. Mau apa enggak, Bu? Mau, Bu? Panitia siapa panitia? Ibu ya? Kasih gocap, Bu, mana Bu gocap? Buat bonus kejutan. Cepetan buat semangat ya. Ada gocapan, ada gocapan. Ya, susah banget ya, mah. Enggak usah nih, enggak usah berarti. Enggak usah. Enggak usah benar. Kayaknya enggak ikhlas ya. Ya sudah, baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemarin kebetulan udah habis malam Quran, saya sedang ini. Jadi ada yang 5, ada yang 3. Kemudian saya kembali jadinya ini sebagian besar mungkin ada yang Apa. Emang sekarang Ustaz pada menggalakkan itu supaya nanti daerah-daerah kebagian. Iya. Gitu. Mainan sama di dalam. Iya, banyak mari hadir. Ada dalam syariat saya bilang 5. Oh gitu. Oh, banyakan ini berarti. Iya. Dan khususnya bagi kami seluruh ibu-ibu yang bertugas pada hari ini, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa aqimtum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat berapa? Yang nanya bayarnya kalau bayar sekarang Sama Mas Ade aja. Tim saya ya. Silakan. Pak Edi kemana kan? Kerja enggak? Enggak kan libur ya?
Kemarin saya cecep terkumpul berapa Quran? Atau ya itu ini ke menit ini. Berapa? Lebih dari 10 orang. Ada yang ngambil 5, 3. Di sini wakaf 5 ke masjid. Ini juga banyak nih. Mas Ade banyak. Sallallahu alaihi wasallam